Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan berhasil menjuarai Serie A, kasta tertinggi Liga Italia musim 2020-2021. I Nerazzurri julukan Inter Milan dipastikan menjadi juara Liga Italia musim ini setelah Atalanta selaku pesaing terdekat gagal memetik kemenangan atas Sassuolo. Perjalanan Inter Milan menuju Scudetto diwarnai sejumlah fakta menarik. Dilansir dari Kompas.com, berikut 4 fakta menarik seputar kisah juara Inter Milan pada Liga Italia musim 2020-2021. Yang pertama, akhir penantian 11 tahun. Keberhasilan Inter Milan dalam menjuarai Liga Italia musim 2020-2021 sekaligus mengakhiri penantian 11 tahun. Sejak 2010, tak kunjung menjuarai Liga Italia hingga berhasil mengakhiri puasa gelar Liga Domestik pada musim ini. Namun Inter pernah menunggu lebih lama untuk mengakhiri puasa gelar, yakni pada musim 1939, 1940 hingga 1952-1953, 13 tahun, dan 1988-1989 hingga 2005-2006 selama 17 tahun. Yang kedua, gelar ke-19 Liga Italia bagi Inter. Ini adalah raihan trofi ke-19 Liga Italia dalam sejarah klub. Berdasarkan data Transfermarkt, mereka kali pertama merengkuh trofi Liga Italia pada musim 1909-1910. Gelar tahun ini sekaligus melewati rival sekotanya AC Milan yang mengoleksi 18 gelar Serie A. Ketiga, dominasi pelatih lokal. Inter meraih gelar Serie A musim 2020-2021 bersama pelatih berkebangsaan Italia Antonio Conte. Hal ini sekaligus membuktikan dominasi pelatih lokal dalam sejarah kasta tertinggi Liga Italia. Dalam 11 musim terakhir, Liga Italia selalu dimenangi oleh klub yang ditukangi pelatih lokal. Antonio Conte bersanding dengan dua nama lain, Massimiliano Allegri dan Maurizio Sarri. Adapun pelatih asing yang kali terakhir memenangi gelar Liga Italia adalah Jose Mourinho dari Portugal. Dia berhasil memenangi Liga Italia musim 2009-2010 bersama Inter. Keempat, kekuatan merata di skuad Inter. Inter merupakan tim peserta Serie A yang memiliki paling banyak pemain dengan koleksi minimal 3 gol. Melansir Opta Paulo, Inter memiliki 9 pemain dengan kriteria tersebut. Mereka adalah Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Achraf Hakimi, Alexis Sanchez, Milan Skriniar, Matteo Darmian, Ivan Perisic, Danilo De Ambrosio, dan Nicolo Barella. Catatan ini menunjukkan kekuatan yang merata di skuad Inter selama berjuang pada Liga Italia musim 2020-2021. Inter sudah berbuka puasa, mereka akhirnya meraih gelar Scudetto lagi untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Antonio Conte mengungkapkan dirinya dan skuad Inter merasa bahagia dan puas karena berhasil meraih Scudetto. Namun demikian, Nerazzurri masih bertekad untuk menyapu bersih semua laga tersisa di musim ini. Kami ingin terus tampil baik selama 4 putaran tersisa dan memberikan ruang bagi mereka yang belum bermain sebanyak itu. Mereka tahu apa yang saya harapkan dari mereka dan apa yang ingin kita lihat, kata Conte kepada Sky Sport Italia. Antonio Conte kemudian membeberkan apa rahasia timnya bisa tampil solid, khususnya dalam bertahan. Ia mengatakan Inter Milan sekarang telah tampil lebih dewasa dan memiliki keseimbangan dalam bertahan dan menyerang. Saya pikir tim pemenang harus memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Para pemain belajar membaca permainan dan momen mana yang harus ditekan. Momen mana untuk duduk santai di area kami sendiri dan menunggu. Itu adalah tanda dari tim yang telah dewasa, klaim Conte. Setelah merayakan gelar Scudetto, Inter Milan akan bersiap menghadapi Sampdoria pada 8 Mei.
Setelah itu, pasukan Antonio Conte akan berduel lawan AS Roma, Juventus, dan Udinese. Laporan dari Sportsmail mencatat, salah satu faktor kunci yang menjadi alasan dibalik kegemilangan Conte mengantarkan Scudetto adalah keberanian menendang Mauro Icardi yang merupakan ikon Inter saat itu. Kemudian menjadikan Romelu Lukaku sebagai pilar sekaligus ikon baru. Keberanian Conte menendang Icardi dibayar lunas dengan Lukaku yang menjelma menjadi ikon baru Inter Milan. Predator Belgia itu merupakan sosok kunci di balik gelontoran gol demi gol yang diciptakan oleh Nerazzurri sepanjang musim ini. Stefan Zhang menorehkan sejarah baru setelah Inter Milan berhasil memenangkan gelar Serie A 2020-2021. Nerazzurri sukses mengamankan Scudetto di Giornata ke-34 yang merupakan gelar Serie A pertama mereka sejak 2010 lalu, dan Zhang jelas memainkan peran kunci dalam membawa kembali trofi tersebut ke San Siro. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport bahwa Zhang menjadi presiden termuda dalam sejarah Nerazzurri berusia 29 tahun yang sukses membawa klubnya meraih Scudetto. Selain itu, dia juga merupakan presiden Inter tercepat yang memenangkan gelar, di mana ia hanya memimpin klub selama 2 tahun 7 bulan. Zhang sekarang harus merencanakan masa depan Inter dan mengklarifikasi berbagai masalah yang memengaruhi klub saat ini. Pinjaman Inter senilai 250 juta euro tidak menyelesaikan semua masalah ekonomi mereka. Tetapi, itu memberi Suning ketenangan yang cukup untuk melanjutkan proyek mereka di klub. Zhang perlu membahas rencana transfer Inter, situasi kontrak mereka, sponsor kaos utama, dan proyek stadion mereka dalam beberapa minggu mendatang. Laporan dari Corriere dello Sport, Inter mungkin terpaksa mengorbankan salah satu pemain kunci mereka dan beberapa pemain lainnya di bursa transfer musim panas ini karena alasan finansial. Tidak dapat dikesampingkan bahwa Nerazzurri harus menjual pemain bintang mereka untuk membantu mengatasi kerugian klub. Pada laporan keuangan musim ini per tanggal 30 Juni, Nerazzurri diperkirakan akan mencatat kerugian antara 130 hingga 150 juta euro, yang berarti mereka membutuhkan suntikan dana besar, di mana penjualan pemain adalah salah satu solusi yang paling mungkin. Inter akan mencoba menghimpun dana dengan melepas pemain muda seperti Lucien Augoume, Federico Di Marco, Samuele Molateri, Lorenzo Pirola, atau Sebastiano Esposito, dan berpotensi menjual pemain kunci juga. Romelu Lukaku yang dihargai lebih dari 120 juta euro tidak mungkin dikorbankan karena ia merupakan roh dari gaya permainan Antonio Conte. Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Achraf Hakimi juga dianggap pemain yang tak digantikan sehingga mustahil untuk dijual. Namun ada beberapa pemain Inter yang lebih mungkin untuk dijual di bursa transfer musim panas ini, yaitu nama pertama adalah Lautaro Martinez, di mana situasinya berbeda dengan Lukaku dan ia bisa dikorbankan jika Barcelona kembali mengejarnya. Inter juga dapat mempertimbangkan untuk menjual Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Christian Eriksen. Pemain timnas Denmark itu memiliki gaji tinggi dan telah diminati oleh banyak klub dari Liga Primer. Alexis Sanchez dan Arturo Vidal juga bisa diuangkan, mengingat gajinya juga sangat tinggi, sementara Andrea Pinamonti bakal dipinjamkan. Terkait perekrutan pemain baru, Nerazzurri lebih memprioritaskan pemain berstatus bebas transfer. Romelu Lukaku melempar cuitan menyindir Zlatan Ibrahimovic usai membawa Inter juara. Keduanya sebelumnya saling olok di laga Derby della Madonnina. Usai Inter dipastikan juara, Romelu Lukaku mengunggah cuitan bernada sindiran untuk penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Ini tak lepas dari ribut-ribut keduanya di Derby Milan sebelumnya. Tuhan yang sesungguhnya telah memahkotai sang raja. Sekarang menunduklah Raja Milano. Tweetnya di Twitter. Ini menjadi episode lanjutan pertikaian dua orang mantan rekan setim di Manchester United tersebut. Ribut-ribut soal Tuhan atau dewa dan raja ini berawal dari cuitan Lukaku
pada Februari tahun lalu. Saat itu Lukaku mencuitkan ada raja baru di kota ini usai membawa Inter Milan comeback dan menang 4-2 atas AC Milan. Ibrahimovic lantas membalas cuitan tersebut dengan Milan tak pernah punya raja. Mereka punya dewa atau Tuhan saat membawa Rossoneri menang 2-1 pada bulan Oktober. Keberhasilan Inter Milan menjuarai Liga Italia Serie A musim 2020-2021 turut membuat mantan kapten mereka, Mauro Icardi, gembira. Maurito bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada Nerazzurri melalui Instagram story-nya setelah pasukan Antonio Conte memastikan Scudetto yang ke-19 mereka. Complimenti Inter, Campioni, selamat Inter juara, tulis Icardi. Namun para fans masih belum mau memaafkannya ketika mengomentari unggahan tersebut. Seorang fans memberikan unggahan menohok atas unggahan itu. Kami tidak akan pernah menang jika dia dan istrinya tidak pergi.